Tembolok belum kering, kapan suara Licita Luda mulai berubah? Perawatan pasca operasi pengangkatan kodam Licita Luda belum juga selesai. Publik figur 33 tahun itu mengaku masih sulit menelan lantaran jahitannya tak kunjung kering. Nanti ada orang-orang yang terkena istidraj. Kalau kita tafsirkan dengan ayat ini, terkena istidraj di antara tandanya mereka mengabaikan ayat-ayat Allah dari semua titipan nikmat yang diberikan kepada mereka. Mereka abaikan norma-norma kebaikan. Summun, ya, summun. Ini di tafsir disebutkan ansama'il haqqi, ya. Jadi summun mereka itu tuli, nggak bisa mendengar nasihat-nasihat kebaikan, ya. Kemudian bukmun, ya, itu bisu. Jadi ada dua sisi ini. Jadi sudah nggak peka kepada kebenaran. Jadi kalaupun ada nilai-nilai kebenaran nggak bisa diperjuangkan dengan jabatannya. Hati-hati ya, nggak ada nilai kebaikannya. Jadi kan di dalam Al-Quran hal-hal yang menyimpang dari kebaikan sudah digambarkan dengan zulumat, minal zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Ya, harta benda juga begitu. Jadi oleh Allah diibaratkan orang yang punya kehidupan mewah, fantastis, harta dan sebagainya, tapi tidak memberi manfaat, maka zulumat, seakan-akan dia tinggal dalam suasana gelap. Ya, tinggal dalam suasana gelap. Maka nanti di surah Al-A'rafnya, kalau kita kembali ke ayat sebelumnya, di ayat ke-40-nya, kita akan dapati kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Ya, mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat itu, sengaja menepikannya sehingga berlangsung istidraj dalam kehidupan mereka dan merasakan hebat, yang merasakan kesombongan dengan semua itu, dengan tidak mengindahkan nilai-nilai kebaikan, maka ulaika ashabun nar, maka mereka itu Allah akan ancam kalau nggak sempat bertobat selama hidupnya, boleh jadi akan menjadi teman di neraka, ya, teman neraka dalam kehidupan abadinya kelak saat di akhirat. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari turunan ayat-ayat ini secara singkat, ya, kalau kita belajar dengan singkat, kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj, kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat, ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya, tapi dalam saat yang bersamaan semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj, dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan, atau bahkan melecehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi, apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu, ya, lihat ke dalam diri kita. Jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita nggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, melihat yang salah, tapi nggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj. Geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya, ya. Dan saat yang bersamaan menjauh dari agama. Jangan sampai berangkat gelap, pulang gelap, ngejar dunia, lupa, ya, bahwa Anda akan kembali pada kegelapan, ya, pada tempat yang gelap di alam kubur kalau nggak siapkan cahaya dari sekarang. Hati-hati, jangan sampai istidraj, hartanya tidak memberikan manfaat dalam kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian setelah itu baru lebih jauh lagi, ada titipan istri, anak-anak, titipan orang tua dan sebagainya, ya. Kembalikan ayat-ayat keluarga dalam Al-Quran, bagaimana saling bersinergi, kata Al-Quran, ya, saling nanti terkait rizki, bahkan terkait planning untuk kehidupan akhirat supaya kumpul lagi bersama, kan banyak ayatnya. Di Quran surah 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang tua dengan anak-anak kompak semuanya, beramal soleh,
memelihara iman, kami akan kumpulkan kelak di akhirat nanti. Wa ma alatnahu min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Kami nggak akan menyia-nyiakan planning mereka itu, ya. Tapi ini pilihan bagi mereka. Kalau mau silahkan, kalau tidak ya pilihan masing-masing, kata Allah. Dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sesuai perannya masing-masing. Ya, mungkin ada peran di level-level keluarga, level terbatas di tingkat daerah, ada peran di level-level nasional atau lebih besar lagi. Semua itu titipan Allah. Jadi nanti selalu ada dua sisi. Satu agen kebaikan yang mungkin dititipkan para dai, ustadz, ulama, ahli ilmu, ya, untuk mengingatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Sisi lain ada aspek yang memang harus diingatkan supaya amanah-amanah yang melekat kepada mereka dengan rasa cinta, ingat ya, dengan rasa cinta, bukan karena kebencian atau karena keinginan ini kedudukannya supaya hilang, hartanya supaya hilang. Na'udzubillah, bukan itu maksudnya. Ya, awas kalau ada kesan itu pun salah juga. Tembolok belum kering, kapan suara Lucita Luda mulai berubah? Perawatan pasca operasi pengangkatan kodam Lucita Luda belum juga selesai. Publik figur 33 tahun itu mengaku masih sulit menelan lantaran jahitannya tak kunjung kering. Lantaran luka tak kunjung kering, Lucita Luda terpaksa harus mengonsumsi bubur sebagai makanannya sehari-hari. Agar lebih mudah ditelan, ia belum mengungkap kapan pastinya hasil suara dari pengangkatan kodam atau jakun itu mulai terlihat. Namun terlihat banyak perban yang tadinya terpasang di seluruh wajah Lucita Luda satu persatu sudah mulai dilepas. Hanya saja ada perban di bagian leher yang menutup luka pasca operasi tembolok. Dikutip dari Baiko Klinik, dalam dunia medis prosedur menyeting suara seperti yang dilakukan Lucita Luda dinamakan voice feminization. Operasi ini bisa meningkatkan nada bicara yang biasa dan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan suara bernada rendah. Hasil dari sebagian besar operasi ini bersifat permanen. Setelah operasi, pasien belum bisa berbicara dan disarankan hanya memakan makanan lembut untuk proses pemulihan. Tembolok belum kering, kapan suara Lucita Luda mulai berubah? Perawatan pasca operasi pengangkatan kodam Lucita Luda belum juga selesai. Publik figur 33 tahun itu mengaku masih sulit menelan lantaran jahitannya tak kunjung kering. Lantaran luka tak kunjung kering, Lucita Luda terpaksa harus mengonsumsi bubur sebagai makanannya sehari-hari. Agar lebih mudah ditelan, ia belum mengungkap kapan pastinya hasil suara dari pengangkatan kodam atau jakun itu mulai terlihat. Namun terlihat banyak perban yang tadinya terpasang di seluruh wajah Lucita Luda satu persatu sudah mulai dilepas. Hanya saja ada perban di bagian leher yang menutup luka pasca operasi tembolok. Dikutip dari Baiko Klinik, dalam dunia medis prosedur menyeting suara seperti yang dilakukan Lucita Luda dinamakan voice feminization. Operasi